بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang merupakan salah satu dari taman surga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikr. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mun pada lewat di salah satu dari taman surga. Ya, di salah satu dari taman surga, kebun surga, maka berhenti. Kak tak lewat gitu doang. Oh, bagus pok ini. Ulah tokol dulu antek tatang bagus nah. Ya. Jangan sekedar ngelihat dari jauh. Oh, bani ini pun taman. Oh, bagus. Lagu sambil taleka. Kita bisa ya melihat, namun apa? Menikmati susah. Tidak bisa. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan taman surga tersebut? Nabi mengatakan taman surga adalah hilaqudz dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir. Di dalam lafaz yang lainnya, apa itu taman surga? Ai majalisul ilm, yaitu majlis-majlis ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Jarina ba antik tatuang surga anu harus tatokol, antik tamau surga anu harus tatokol. Ya, yang di mana surga ini keindahannya adalah kenikmatannya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, nawah kita dengar mesia apalagi akan terlintas di benak kita. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa pertemuan tertunda kajian terlanjutang pen kalam nenek dalam kitab Al-Arba'un Hadithan fi Tarbiyah wal Manhaj. Kita lanjut pada hadis yang ketiga. Ya, kita lanjut pada hadis yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullah taala al-hadits ats-tsalits. Hadis yang ketiga. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauma fathi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia ketika Fathu Makkah, ya, ketika pembukaan kota Makkah, kemenangan kaum muslimin yang kembali menguasai kota Makkah, yang itu menandakan sebagai kemenangan, puncak kemenangan kaum muslimin, ya, yaitu Makkah kembali dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ya. Dan Fathu Makkah, ya, ketika pembukaan kota Makkah nono, kemenangan kaum muslimin menaklukkan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, baik dari muhajirin yang berhijrah ke Madinah ataupun lekan kaum Ansar, berbondong-bondong ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga setelah Fathu Makkah nono masuk Islam, ya, dengan kemenangan tersebut. Di antaranya Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan sama Islam dah setelah Fathu Makkah. Namun beliau tetap sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat utama. Keutamaan bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekedar beberapa tahun, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan khutbah di Makkah ketika itu, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna Allah qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ngilangan lekan pada abiyatal jahiliyah, kesombongan orang-orang jahiliyah, ya. Kesombongan orang jahiliyah adalah ya nakulu ngalah, ida doang marah paling cekat. Nah, ini arak sifat jahiliyah. Ida doang nanti yang paling kanggu, ya. Di dalam musyawarah misalkan, dalam musyawarah, kemudian ketika mulai apa kita pada usulan, dibuka forum tanya jawab. Ketika mengusulkan fulan, terima. Giliran orang, beberapa orang yang mungkin pin gubuk, ya adiri, ya nara apa-apa anda ada berdua kebun bangkat lendang, ya ada berdua buruh lepas. Ketika mau berpendapat, wah petedu wahai pejak, penerima kah? Sifat seperti ini adalah mewarisi sifat orang-orang jahiliyah. Tak boleh, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yubghidu minal abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci lekan sifat hamba nono, kulla ja'dhariyin jawadhin sakhabin bil aswaq, yaitu setiap dengan isombong, ya, nyombongang keturunan atau nyombongang kedudukan, menyombongkan harta. Rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Rahimani wa rahimakumullah. Jarina Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia nenek tatkala Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebiasaan orang jahiliyah yang
mereka tafakhur. Ya, mereka berbangga-bangga dengan jabatan, berbangga-bangga dengan dengan harta, berbangga-bangga dengan kekuatan. Wa ta'adhumiha bi abaiha, begitu juga dengan berbangga-bangganya mereka kepada orang-orang tua mereka. Maksudnya apa? Girang maduang tuloka, ya petuang ketuloka ilai narak rani ida batuloka ilai munda mulai rukat wayah no ja sepi batur no lonto ginta bangga-bangga yang. Maka ini mewarisi sifat-sifat orang jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang muslim, orang Islam dengan dihilangkannya sifat tersebut. Jangankan kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi perselisihan antara orang muhajirin dan orang ansar, muhajirin nenek luar biasa sabarna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak jarang dari orang-orang muhajirin dari tanah kelahiran mereka Makkah, tanah kelahiran yang mereka cintai. Makanya ketika Fathu Makkah mereka menangis, saking haruna bau tulak loh Makkah untuk kembali kepada istri mereka, kembali kepada keluarga mereka, bertemu dengan ibu bapak mereka, bertemu dengan anak-anak mereka. Bayangkan, demi apa? Demi keimanan, faktor akidah, mereka sanggup untuk meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, meninggalkan orang tua ibu mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan jabatan mereka, meninggalkan anak istri mereka, ditinggalkan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat yang ketika meninggal dalam keadaan tidak memiliki pakaian, cuman sai. Padahal ketika belum masuk Islam, seorang pemuda yang ganteng, yang gagah, seorang dari kalangan bangsawan, orang-orang di Makkah, orang kaya, pakaian dan bagus doang, dengan sugi nenek. Disebutkan ketika Mus'ab bin Umair lewat, mundaliwat gitu, senger dah no ngenteng, saking bagus senger dah. Maka orang-orang akan mengatakan, oh Mus'ab berukna liwat, atau beliau sebelum beberapa meter akan sampai sudah tahu, oh Mus'ab gen lewat. Ketika masuk Islam, orang tuanya menawarkan apa? Menawarkan harta, menawarkan warisan, menawarkan kedudukan, supaya apa? Mengorbankan atau melepaskan keimanannya. Tapi dia mengatakan tidak, dia mengatakan tidak, karena kangen dengan toa, dan dia berhijrah, meninggalkan semuanya. Beliau meninggal di medan perang, mati syahid, kemudian tidak memiliki apa-apa. Ketika genna ngawek lekak bawa, maka akan kelihatan yang di atas. Kemudian muna ngawekin gina ketempuh mampu aurat delik bawa, maka akan naik dari lututnya. Pakaian gak nenek. Hal dengan sugi sebelum. Namun untuk apa? Keimanan beliau tinggalkan. Untuk akidah beliau tinggalkan, sehingga diambil dari jenis rumput untuk apa? Menutupi
kaki beliau. Nanti ya kena kesingkam. Arak kita. Makanya kita dibanding para sahabat jarak berkenia. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Makanya keutamaan sahabat di hadapan atau di tengah-tengah Islam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin berselisih, ya, disebutkan di dalam riwayat, seorang Ansar ini dipukul oleh Muhajirin. Ya. Akhirnya orang Ansar mengatakan wayalal Ansar. Orang-orang Muhajirin mengatakan wayalal Muhajirin. Dengan Ansar pada tolong aku. Orang Ansar ini mengatakan, dengan Muhajirin pada tolong aku. Gina ngeroyoi tan ini nih. Ini fanatik kesukuan. Rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah tad'un wa ana baina adhhurikum." Masih kepada saling ubin dengan cara-cara ubinan dengan jahiliyah, cara memanggil, saling memanggil seruan orang-orang jahiliyah, yaitu kesukuan, ya, suku mereka. Kemudian keturunan mereka, faktor gubuk. Ini salah. Ya, hendaknya para jamaah rahimani wa rahimakumullah semuanya harus berdasarkan agama, harus berdasarkan akidah. Tidak sembarangan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabat silang dalik Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kepada saling ubin dengan seruan-seruan jahiliyah seperti itu, dan aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uha fa innaha muntina. Dalam lafaz yang lainnya da'uha au utrukuha fa innaha khabithah. Enang bangke nono, enang seruan-seruan marak nono lenge, tidak baik untuk orang Islam. Ini kepada orang Muhajirin dan Ansar. Orang-orang Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanjung orang-orang Ansar. Bagaimana pengorbanan orang Ansar membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal orang Ansar ini bukan dari keturunan beliau, ya, tidak dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mereka menyambut Rasul, mereka mengorbankan harta mereka, bahkan mereka mengorbankan apa? Nyawa mereka untuk apa? Untuk berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika jadi Fathu Makkah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertemu dengan keluarga-keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengumpulkan orang-orang Makkah juga, kumpulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibagikan beberapa harta ghanimah, harta rampasan perang, ya, dibagikan kepada mereka. Ya, terkadang dari tokoh-tokoh kabilah Iarak bin Makkah no ngembang lui, ya, alui ngembang dalik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu karena pemberian tersebut menjadikan mereka masuk Islam, ya, menjadikan mereka masuk Islam. Jadinya di antara tariqatud dakwah juga
kita ta'lifu qulubin nas, tak mengambil atau melemahkan hati orang dengan menggunakan harta, ya, memberikan hadiah. Misalkan ada orang yang ketertarikan bin Islam nu bagus, ya, ketertarikan untuk mempelajari Islam, dan muntambeng hadiah, muntambeng bantuan dia akan masuk Islam, berikan hadiah. Ya, orang-orang mu'allaf, ibu-ibu tamak Islam, berikan mereka harta bantuan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika saat itu terjadi apa? Anggapan orang-orang Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi anggapan nenek, kekhawatiran mereka akan ditinggalkan oleh Nabi karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba monita nengkan kah bedait ahidale samaton jarinda ginda lupa ita ruana, seperti itu, ya. Ilaija aike mile ida, kadang gitu itu manusia ini, ya ada yang kile aike mile ida padan ini basaku doang nengka be lupa ada ita kumbe bos girang keping gitu. Terang wahai be, bagus cemoh be. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kekhawatiran dari orang-orang Ansar seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap orang Ansar. Ya. Langsung menghadap orang Ansar, mengumpulkan orang Ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Lau salakan nasu fajjan wa salakal ansar fajjan akhar lattaba'tu wadi idza salakan nas wadiyan afwan idza salakan nas wadiyan thumma salakal ansar wadiyan akhar lattaba'tu wadiyal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya narak dengan manusia-manusia yang lainnya melalui jalan ini, leka lewat jalur ini, dan Ansar melalui jalur yang lain, maka aku akan mengikuti jalur dengan Ansar, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cinta Nabi dengan Ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah lupa bagaimana jasa, bagaimana kebaikan orang-orang Ansar. Dan buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, tidak tinggal di Makkah, sampai beliau wafat di Madinah. Jadinya orang Ansar memiliki keutamaan yang luar biasa. Namun lihat para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka keliru, ketika mulai fanatik nenek wahara, fanatik kesukuan, fanatik kampung, fanatik fanatik keturunan mulai muncul, yang itu adalah sifat-sifat jahiliyah yang sudah Allah Subhanahu wa taala singkirkan, dan memuliakan orang-orang muslim dengan sebab apa? Hilangnya sifat-sifat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sebelumnya Allah mengatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Arak ita suku Sasak, suku Jawa, arak gubuk Sapit, Batu Cangku, arak gubuk Bebidas, ya, Tanak Betian, macam-macam. Arak bagian Wanasa lain bahasa antah, beria, ya, aku WP, ya, mulai mulai tengahan,
lain mampu. Ini untuk apa? Lita'araf, untuk kita saling mengenal, saling memahami. Ya, perbedaan suku nenek bukan menjadikan kita berselisih. Perbedaan suku tidak menjadikan kita saling celak. Pakai gubuk ini hilangkan. Ya, ini tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalian atqakum, yang paling bertakwa. Bukan disebut dari keturunan ini, bukan disebut dari gubuk ini, dari suku ini, bukan, tapi karena takwa. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika mengatakan, man batta bihi a'maluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang ditelatkan karena amalannya, maka tidak akan dipercepat karena faktor keturunan. Kalau dia melakukan kezaliman dan dia dari keturunan orang terpandang, keturunan bangsawan, raja, keturunan orang-orang yang dilihat di tengah-tengah masyarakat, namun kelakuannya buruk, namun kelakuannya zalim, selalu zalim, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan menilai kezaliman tersebut, amalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala ya ada beda-beda yang itanono karena penampilan ta. Idan ini gagah, idan ini cengeng, idan ini atas, idan ini kotok. Ya no, ini tuh kurus, ini tuh gemuk, ini yang putih, ini yang hitam, bukan itu. Ya, penampilan bukan itu. Cara Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan. Namun apa? Allah melihat bagaimana hati kita, bersih ke hati entah. Bagaimana akidah kita? Ya, bagaimana keikhlasan kita ketika kita mengamalkan ibadah? Bagaimana kita juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah ta keseharian ta barang semeton jari. Bagaimana akhlak ta, bagaimana akhlak kita pentamu, bagaimana akhlak kita kepada tetangga. Ini dia. Nenek penampilan gagah, lagu apa ya tahu pin tetangga, muang ronggo lah tetangga, bersin balik ndak luar biasa, lagu numpuk ronggo ndak julun gerbang tetangga nuja. Ini salah, ya. Jadinya bagaimana amalan kita? Amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi apa tidak? Amalan kita di dalam bermuamalah sehari-hari, di dalam pergaulan, ya, pergaulan sosial, bagaimana? Apakah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling menegur sapa dengan salam, saling menegur sapa dengan muka yang manis, saling memberikan hadiah, ya, atau pengomean kita, atau ibu-ibu epe turina igirang rani pintu mama. Nenek, arak ibu-ibu, kenapa bikin kutak-kutangnya PK? Luar biasa, ya, santer indah pindah wanda. Awang ngancem, kak, ngancam tu mama nenek. Dan ini adalah seburuk-buruk wanita juga. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bi'san nisa atau bi'sal mar'ah as-salfa'u. Tunina iburuk, seburuk-buruk wanita adalah as-salfa'. Apa kita bahasa anta? Selapaka.
Ini karena tu ina selapaka. Cuma membemberani dah doang. Brohon daloh mataram mesak-mesak rani. Ya. Nenernya tu ina selapaka. Dan ini jelek. Ya. Nonong kita dari Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu selapaka pipinawampi apa? Taat. Itu yang dilihat. Tidak sekedar penampilan makan, penampilan pelo pasar, bukan itu yang Allah Subhanahu atau lui na pakaian pepil lemari. Pinjelo lebaran nonggal 5 kali, 5 kali penyalin. Telu lebaran doang ini. Ya, bareh pakaian ketika hadir hari raya. Jelak hari raya pakaian ziarah loh saudara. Jerak nono pakaian santai pin balik dulu. Jemaah mampu pakaian santai loh laut lain-lain. Lui tu nina nenek. Ya. Dipakai ibadah ibu-ibu. Ya, dipakai ibadah. Pakaian pena bagus, osna bagus. Ya, pakaian untuk ibadah na bagus, untuk ngaji na bagus, untuk melakukan ketaatan-ketaatan na bagus, penampilan di hadapan suami na bagus. Jangan terbalik. Ya, pemau undangan begawe sugul lah ya. Jubah ya nawa sugul nono sugul. Seseren, bahasan seseren. Sugul seseren ini. Ya, kaos pe bagus, kereng bagus atau ngadu jubah. Teh pe solat, kereng tajuman, telekung tajuman, kaos bedak. Ke. Padahal ngarnin kereng sembahyangan. Ini kereng sembahyangan. Untuk angtah kereng sembahyangan nono. Paling mendak na kendaitan. Paling tengi, paling tajuman, amambu. Onyot-onyot terus. Ya narak girang meli manca. Ku meli kereng sembahyangan. Narak ibu-ibu ning gitu. Nini kau onyot-onyot rokok pinik-pinak kereng sembahyangan. Ibadak onyot latung rokok nono pinak kereng sembahyangan. Kumber ibu. Balamu. Hanjak tetu wepe. Nah, jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan orang itu karena keturunannya. Mun memang amalan tabaik, ya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kita surga. Siapapun kita, kalau amalan kita jelek, amalan tazalim, amalan taburuk, Allah tidak akan memberikan kita surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarganya sendiri, "Ya bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum minallahi syai'a. Ishtaru anfusakum minallah fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdul Muttalib, ishtaru anfusakum minallah fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wa ya umma Zubair bin al-Awwam, wa ya Fatimah bint Muhammadin, ishtariya anfusakuma minallahi la ughni ankuma minallahi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarga sendiri, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wahai anak-anak Abdi Manaf, beli diri kalian dari Allah, korbankan diri kalian untuk Allah, karena aku tidak akan bisa membela kalian di hadapan Allah mun pada amalanna tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Begitu juga kepada
Abdul Muttalib, keluarga Abdul Muttalib. Kemudian kepada bibi beliau Sofia. Kemudian kepada putri beliau Fatimah, putri yang beliau sayangi. Fatimah radhiyallahu taala anha adalah sayyidat nisa'il jannah, akan menjadi pemimpin wanita surga. Lagu lihat bagaimana teguran Nabi, peringatan Nabi, wahai Fatimah, putriku, putri Muhammad, dengan gitu, beli dirimu dari Allah, korbankan dirimu untuk Allah, korbankan dirimu untuk kebaikan, amalkan kebaikan. Ya, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Lagu erak pin hadapan Allah, kalau kamu melakukan keburukan, ya, hubungan nasab, hubungan kekeluargaan denganku, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nenek timpa keluarga anda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek timpa bibi dah, timpa anak dah. Bagaimana dengan kita? Ya, rahimani wa rahimakumullah. Cirinya ta'azum bil aba, terlalu berbangga dengan keturunan, dengan nenek moyang. Ini sesuatu yang sangat keliru. Ya, henna ba ida lai tuloka anu ya dawah ninggalang salat 5 waktu berjamaah nang getul tamilu bagus. Ya, ban ini pinapa berbangga dengan ya narak wanenan le baluk pilai no, baluk dailai nantang watrah nengka. Ini tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Fannasu rajulan. Kemudian beliau mengatakan manusia itu dua jenis. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Manusia nono dua jenisnya, ya, yaitu orang yang bertakwa di hadapan Allah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah manusia yang jahat, manusia yang zalim, yang buruk perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu banu Adam, dan ingat kita nene keturunan Nabi Adam. Kita nene Banu Adam, anak keturunan Adam. Ya. Wa khalaqallahu Adama min turab, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam nono lekan tanah kah para jemaah, mbeke lekan ta sombong, ita nene lekan tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami ciptaan manusia nono lekan sari pati tanah. Beruk pesawe mandi nondek masih kedeket dakinta no, tak ketuk-keting nanti daki nene. Apa yang kita sombongkan? Fulan, Alan, Said dengan yang lainnya sama. Ya, yang asal penciptaan kita adalah tanah. Lantas apa? Lekan tanah dan ciptaan, kita akan kembali ke tanah itu juga, dikuburkan di tanah tersebut. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan lekan tanah nono gintam bangkitang mampu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadinya tidak ada yang kita banggakan. Ya, dan ketika lahir kita ya tanganti modal, pengget pade ya nara. Ya, satu kuin logam kita tidak bawa. Namun lihat bagaimana bentuk kasih sayang Allah. Allah ngembang kita rezeki. Ya, kemudian Allah ngembang kita selun-selun aike ngaku ngang kita bangket. Coba pikiran nengka, ai kaya ngaku ngepe bangket lendang kebon ini, selun-selun tak berdua. Bos, ai ngaku ngepe kontrak no.
Lagu ni karena pegan kontrak, nginang pe solat, nginang pe pengajian. Gak. Babeli erak mesti. Perketuanan ta. Ya. Jadinya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai ujian, ya, ujian untuk ketaatan ta, ujian untuk rasa syukur ta kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat, apakah kita ingat kepada Allah? Ketika diberikan nikmat, ingat kita pun sesama manusia. Ya pikiran ngome, nakakan wahlik godiak ngalur. Hah? Pekan ngomong yang ya balengi be godiak jago dek. Bamulan lengi na. Menagakah jalur mall ya godiak no. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, "Ma gharasal muslimu gharsan." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman. Fayakulu minhu insanun. Au dabbatun au tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Ya nara seorang muslim nalat padi, nalat jagung, atau nalat apa? Nalat umbi-umbian. Ambon, loma, isin tanah wah. Kemudian fayakulu minhu insan, arak manusia selun-selun ngakannya teduk-teduk njauhin kita. Nah bos, awdabah atau binatang melata, ya, bawi, godek, apa bapak, ya, kakdal, jawak, kakena, ya, bengkur-kurna, ambon ta. Lomak pi, bawang pi langsung sampai bos. Gin pesili kan engkau. Rasul mengatakan wala tairun, begitu juga dengan burung pengget padi. Kadang sibuk miro lonto lekan lemak narak dua sampai pen dohor no, bayak tarani ngenang ya no. Nyakan sampel. Ya pirani ngenang ya. Bekal apa? Bekal makan minum telu kali jelo. Tam nyampah jam 6 jam itu. Karena jam jak lapar ni itano. Perlu mabuk bekal tengah hari. Ya nak kanti asar lapar kita mampu, perlu untuk bekal kekelem. Begitu terus. Ya. Bekal yang sementara. Pelalu harian nganti EP bekal. Padahal kita boleh nenek, nanti kita bekal rapat, nanti kita bekal ai, nanti makanan. Ka bekal ta selama-lamana ya telah nginget ya. Bekal di akhirat. Nabi mengatakan illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Mon ya penggremon, ya pesili, ya penyumpaang, nono akan senantiasa jari nilai sedekah ta sampai jelo kiamat. Itulah siliangkan, ya. Kalau dengan penalet ambon gin laliang pelekan pengajian nak akan kali apa-apa nih nak kur-kur alek godek ngalur, dan itu akan jadi apa? Jadi sedekah. Jangan sampai dunia nenek jauh ang ita lekan apa? Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kudusi, ya bani Adam tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghinan wa asudda faqra illam taf'alu atau illa taf'alu amla qalbaka syughlan wa la asudda faqra. Wahai anak Adam, wahai manusia, sibukkan pada di dalam beribadah kepadaku, maka aku akan isi hatimu dengan kecukupan. Ya, dan aku penuhi kebutuhanmu. Muntajau lekan ibadah amla qalbaka syughlan, aku akan isi hatimu dengan sibuk ketuk-ketik, ya, repot pikiran.
repot rasa ketul-ketul untuk wala asudda faqrak, dan aku tidak tutup kefakiranmu. Dapat penghasilan 1 juta, ya tak cukup jelo tekan gitu. Ya. Ini kenapa? Karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, dan berkelompok-kelompok berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, dan sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Innallaha alimun khabir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngembiang kita ilmu bermanfaat dan amal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita azan dulu baru tanya jawab.